bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Kamis 27 Januari 2022. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 4 ayat 21 sampai 25. Renungan hari ini dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Saveria PRR dari Komunitas Enatukan Soror, Flores Timur, NTT, dengan tema Hidup Menurut Pola Kristus. Doa kita akan dibawakan oleh Suster Maria Salva PRR. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam doa dan permenungan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Rohmu, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur berlimpah kami haturkan kehadirat-Mu untuk setiap berkat anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing, menyertai, dan membuka hati kami agar mampu untuk mendengar dan meresapi setiap sabda-Mu yang akan kami dengarkan. Semoga dengan sapaan sabda-Mu hari ini memampukan kami untuk menjadi terang bagi sesama dalam setiap tugas dan pelayanan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Kian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap.
Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema permenungan kita pada hari ini, hidup menurut pola Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita tentu pernah memberi dan juga menerima sesuatu dari seseorang, misalnya saat pesta atau acara-acara lain. Umumnya, kalau kita memberi yang sangat berharga pada seseorang, maka besar kemungkinan atau umumnya kita juga akan menerima hal yang persis sama besar harganya. Sungguh jarang terjadi bahwa kita memberi barang yang sederhana, lalu kita memperoleh barang mewah dan sangat berharga. Daud dan keluarganya mendapat berkat dari Tuhan berupa pernyataan di masa yang akan datang. Hal itu yang disyukuri Daud dalam doanya, seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama. Daud menyatakan ketidakpantasan diri dan keluarganya untuk menerima berkat yang besar dari Tuhan. Sikap hati yang merasa kecil, tak pantas, justru membuat berkat mengalir. Panggilan Daud dan keluarganya dimengerti dalam perspektif rencana keselamatan Allah. Melalui Daud dan keluarganya, rencana keselamatan Allah menjadi tongkat cahaya belita dalam merealisasikan rencana Allah dalam sejarah manusia. Di sini kita melihat bahwa berkat Tuhan bukan terutama diberikan dalam perspektif balas jasa pribadi Daud dan keluarganya, melainkan sungguh-sungguh karena kebaikan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, puncak berkat Allah adalah Yesus Kristus yang adalah Daud. Dalam bacaan Injil hari ini, ada dua hal yang perlu kita pelajari, yakni pelita dan ukuran. Tuhan mengajak kita menjadi pelita bagi sesama dan orang lain, bukan menjadi hakim yang menjatuhkan hukuman. Jika yang salah akan memberatkan pelita diri kita sendiri, daripada menjadi orang yang menyebarkan kesalahan atau menjatuhkan hukuman baginya, lebih baik menyatakan pelita kehidupan baginya, sehingga dia keluar dari kegelapan. Hendaklah kita selalu mendengarkan sabda Tuhan. Sedangkan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur dan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi,
Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil. Maka berbagi kasih dengan sesama itu sangat penting. Lewat pemberian kepada sesama atau orang lain apa yang ada pada kita. Apakah sederhana atau mewah, sangatlah berarti bagi yang menerima. Bahkan lewat berbagi itu, kita telah menunjukkan pelita bagi sesama atau orang lain. Karena iman harus dinyatakan dan tidak tersembunyi bagi sesama atau orang lain dengan memberi cahaya pelita bagi sesama atau orang lain. Tentu kita telah hidup menurut pola Kristus. Dan pertanyaan bagi kita, beranikah kita memberi cahaya atau pelita bagi sesama dan orang lain, baik di dalam keluarga, komunitas, maupun di tempat tugas di mana kita bekerja dan kita belajar. Semoga rahmat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Kita berdoa mohon bimbingan dan penyertaan dari Tuhan untuk kita semua dalam seluruh hari ini, dalam setiap tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan kita mohon semoga kita selalu diberikan rahmat kesehatan dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk para tenaga medis yang saat ini tengah berjuang untuk menyembuhkan dan mengobati para pasien yang sedang menderita sakit. Kita mohon semoga korban dan tapa yang mereka perjuangkan untuk kesembuhan para pasien senantiasa diberkati oleh Tuhan, sehingga apa yang mereka perjuangkan boleh diberkati dan para pasien boleh mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk para korban bencana alam. Semoga rahmat kasih dari Tuhan senantiasa mengampuni segala salah dan dosa mereka, dan boleh berkenan menerima mereka untuk berbahagia bersama para kudus di surga. Dan kita juga mohon kekuatan dan ketabahan bagi anggota keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdiam diri sejenak. Kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi dan keluarga kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan hati kita kepada Tuhan dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, Doakanlah kami, Santo Yosef, doakanlah kami, Santo Gabriel, doakanlah kami, Santo-Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami, terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabatku sekalian telah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan jumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikut. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share kemana saja. Dan yang terakhir, jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Sampai jumpa.